kita baca doa dulu. Ikuti Ustaz ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim. Tadzakur wa tadhkir. An-naf'a wal intifa'. Wal ifadata wal istifadata. Wal hadda 'ala tamassuki bi kitabillahi sunnati rasulih wad dalalata 'ala al-huda wa 'ila al-khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuni min dhulumatil wahmi wa tukrimuni bi nuril fahmi wa tuwdihu li ma ashka hatta yufhama innaka anta ta'lam wa la a'lam innaka ta'lam ghuyub. Allahumma salli wa sallim wa barik ala maulana Muhammadin wa alihi an-nur al-mudhibi lin-nisyan binuri fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi
maka kalian tahu apa rahasianya. Orang kalau pergi ke tempat orang belajar niat ilmu, ribuan malaikat mengiringi kalian, jutaan malaikat mengiringi kalian. Malaikat akan membentangkan sayapnya dari kamar sampai ke masjid, dibentangkan karpet, bukan karpet merah, karpet sayap malaikat. Baris, awas ada sudut ilmu, awas baris. Ini sudut ilmu ini saya pijak, kalau saya senang pijak. Doakan. Kelebihannya orang pesan lain sama yang lain. Jadi semua kalian belajar mengaku pahala, dan orang tua kalian dengan kalian belajar sungguh-sungguh mudah rezekinya. Baik itu. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita selama puasa di pesantren ini, alhamdulillah, kita memasuki hari pertama puasa. Pembahasan kita setiap sore ini adalah mengaji kitab. Mudah-mudahan mendapat barokah dari pengarang kita. Mendapatkan barokah. Paham, tak paham, dengar saja. Ngantuk, setengah ngantuk, apalagi lapar, dengar saja. Karena bentar lagi sudah puasa. Kalian tahan dari jam berapa tadi? Tahu jam berapa? Jam berapa tahu? Jam 3. Cepat kali. Mandi jam 3. Iya. Kita sahur, buat sholat subuh berjamaah. Habis itu sholat subuh, ngaji Quran, istirahat sebentar. Kemudian sholat zuhur, ngaji lagi, istirahat. Sekarang asar jelang berbuka. 12 jam kita menunggu berbuka, tinggal beberapa jam menghitung waktu. Mudah-mudahan kita tahan. Amin ya rabbal alamin. Yang kita bahas di tahun ini adalah yang berhubungan dengan yang namanya sholat.
memperingati hari kewafatannya. Di antara ceritanya gimana? Ada salah seorang yang selalu membantu beliau, menyiapkan makan beliau, menyiapkan sendal beliau dan lain sebagainya. Suatu ketika beliau bertanya, "Wahai Habib," ini orang soleh, salah satu cerita orang soleh. Jadi kita sering-sering mendengar orang soleh supaya dapat barokahnya. Cerita, "Wahai Habib, ya ada apa? Coba apa rahasia antum kok bisa apa tadi? Cepat dikabul doanya seperti kilat." "Wahai anakku, salah satu orang yang menyebabkan doa cepat dikabulkan adalah bersihnya hati." Apa? Bersih dari apa? Dari penyakit-penyakit hati. Tidak dengki sama orang, tidak cari-cari kesalahan orang, yang dicari kesalahan diri. Kesalahan orang tidak dicari. Beda dengan ustadz yang mengajari muridnya. Kalau salah ya dibetulkan, itu lain, itu pendidikan. Tapi dalam kehidupan bermasyarakat, kalian mencari salah-salah kawannya. Tidak. Biarkan dia dengan keadaan. Kita bukan menjadi seorang hakim yang menilai ini baik, ini jelek, enggak. Kita hanya mengurus diri kita sendiri. Kita cari kesalahan kita, orang lain kita cari apanya kelebihan. Ada yang lain mengatakan, kenapa? Ada yang lain, riwayat lain, cerita lain kepada Habib Soleh bertanya, "Wahai Tuan Habib, mengapa kok dikabulkan doa? Setiap doa langsung kabul. Ada orang doa datang minta doa, ya Habib tolong doakan, langsung kabul doa." Apa katanya Habib Soleh? Mengatakan, "Bagaimana aku tidak dikabulkan doaku? Anak aku gak pernah berbuat salah sama Allah. Apa salahku kalau Allah gak mengabulkan doanya?" Artinya apa? Kita kalau ingin hidup bahagia, patuhlah sama perintah Allah. Kalau kita ikuti perintah Allah, gak ada salah. Bagaimana gak dikabulkan sama Allah permohonan kita? Makanya kita kadang berpikir, kenapa doa kita gak dikabulkan? Bisa jadi karena kesalahan-kesalahan kita. Bisa jadi kita tidak betul-betul mengamalkan ilmu yang kita laksanakan, ilmu kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ilmu yang dari kita pelajari. Maka dari itu, anak-anak sekalian, di antara kepatuhan yang harus kita laksanakan adalah dalam kehidupan ini menjalankan kewajiban yang namanya sholat 5 berapa? 5 waktu. Nah, ini dengarkan. Apa ancaman orang yang sepele dengan sholat? Sepele. Waktunya diakhir-akhirkan. Oh, sekarang jam berapa? Setengah 1 sholat bentar lagi. Setengah 3 masih bisa. Hati-hati. Apalagi meninggalkan sholat. Hati-hati ini ya. Nah, ini Ustaz bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Di sini katanya, siapa yang mendirikan sholat sama dengan dia mendirikan agama. Man aqama sholat faqad aqama din. Siapa yang mendirikan sholat berarti dia telah menegakkan agama Islam. Dan sebaliknya, siapa yang tidak melaksanakan sholat yang 5 waktu, sama artinya dia ingin agama Islam ini hancur. Allahu Akbar. Ingin agama Islam hancur? Ingin agama Islam jaya? Maka setiap orang Islamnya harus melaksanakan sholat. Siapa yang melalaikan maka sama dengan menghancurkan agama. Wa inna min a'zamil masaib wa aqwahil kabair wal ma'ayib at-tahawun bis sholat. Musibah yang
Gak ada musibah yang paling besar kecuali orang yang menyepelekan sholat. Alhamdulillah. Kemudian, kenapa orang bisa meninggalkan sholat? Karena dia mengutamakan kehidupan dunianya. Banyak orang sekarang cari kehidupan dunia, lupa dengan sholat. Apa katanya? Ada yang mengatakan begini, kenapa kamu gak sholat? Sedangkan saya gak sholat aja payah dari itu. Apalagi sholat, waktunya lagi, wudu lagi, begitu lagi. Kita ini hidup di dunia mengikuti aturan Tuhan, mengikuti aturan Allah, bukan aturan kita sendiri. Allah perintahkan apa? Sholat, ya sholat. Bukan Allah, bukan aturan itu harus ikut sama kita. Berarti apa? Kalau kita mengikuti aturan kita sendiri, berarti kita mengikuti hawa nafsu sendiri. Inilah hawa nafsu yang dilarang. Misalnya contoh. Ketika datang waktu sholat, oh iya, belum menjalankan PR. Dari tadi ngapain? Alasan saja supaya menyepelekan sholat. Alhamdulillah. Dan siapa yang meninggalkan sholat, wa'azumat uqubatuhu, besar hukumannya, hukumannya besar. Wa khasirat safqatuhu, transaksinya rugi, sama dengan orang jualan. Kalau tak sholat rugi dia di dunia. Wa qala khasratuhu wa nadamu, dia akan sengsara selama-lamanya. Terus, fatarikus sholati mamqutun wa ala ghairi islami yamut. Ingat, orang yang meninggalkan sholat, tarikus sholat mamqutun, dia adalah orang yang sangat menjijikkan. Apa yang menjijikkan? TAI. Sama ya. Yang enggak sholat sama, jijik. Allah jijik melihatnya. Kenapa kamu enggak sholat? Jijik. Nah, itu. Ingat, jangan sepele sama sholat. Wa ala ghairil islami yamut, dikhawatirkan dia meninggal dalam keadaan tidak Islam. Dikhawatirkan dia meninggal tidak dalam keadaan Islam. Kalau tidak dalam keadaan Islam berarti gimana? Kafir. Di mana tempatnya? Neraka forever. Dalam neraka selama-lamanya. Selama-lamanya. Kapan? Setahun, 2 tahun, 5 tahun, 7 tahun, 20 tahun, terus di neraka. Alhamdulillah. Hati-hati ya, jangan sepele sama sholat. Kalau sepele sama sholat, Allah akan menyepelekan urusannya. Dia aja gak open sama sholat, ngapain dipikirkan ke Allah? Hati-hati. Di mana tempatnya? Al-jahimu mahwa, neraka jahanam tempat. Wal hawiyah munqalabah, neraka hawiyah tempat kembali. Tahu neraka? Pernah nengok neraka? Neraka itu, api neraka itu panasnya 70 kali lipat dari panas yang di dunia ini. Api yang dalam riwayat dikatakan api di dunia ini itu diletakkan, kalau api neraka satu tetes api neraka diletakkan di dunia ini, maka seluruh dunia ini terbakar. Satu tetes. Jadi api yang ada di dunia ini dari mana? Ya dari neraka. Cuma didinginkan di laut, dicelup 70 kali, dikurangi hawa panas, baru taruh di dunia. Itu pun coba pegang, panas enggak? Kalau membakar kita, terbakar enggak? Terus bagaimana nanti masuk neraka? Seringan-ringannya orang dalam neraka, ingat, seringan-ringannya orang dalam neraka, kalau dia pakai sendal dari api neraka, mendidih otaknya pecah. Ini yang gak sholat, lihat. Ini bukan cerita bohong. Ini bukan cerita bohong. Ini ada hadisnya. Wa huwa mal'un indallah, dan dia dilaknat
aswad kataballahu ala wajhihi, ditulis di atas ini mukanya. Di sini ditulis. Ini Nabi yang bersabda ya. Apa katanya? Kharijun min rahmatillah. Dia sudah keluar dari rahmat Allah. Wa ana bari'un minhu, kata Nabi, aku nggak bisa bantu lagi. Kata Nabi Muhammad, nanti ketika kita di hari kiamat kan ada syafaat Nabi Muhammad. Tapi kalau sama orang yang meninggalkan sholat, tidak mau menggantinya, tidak merasa bersalah dengan dia meninggalkan sholat, jauh dari rahmat Allah. Tahu rahmat Allah? Tahu kasih sayang Allah? Tahu? Nah, sekarang kita mendapatkan kasih sayang Allah. Tapi kalau orang yang meninggalkan sholat, nggak dapat kasih sayang Allah. Aku pun nggak bisa ikut-ikut, aku nggak berani, kata Nabi. Dan di sini ditulis apa tadi? Katanya kharij min rahmatillah, keluar dari rahmat Allah. Nauzubillah. Makanya kalian dimasukkan pesantren itu supaya tahu kenapa disuruh sholat, kenapa disuruh masuk pesantren, supaya tahu bagaimana sholat, supaya tahu tidak meninggalkan sholat. Wa idza taraka al-'abdu fardhan wahidan, jika satu orang kita ini meninggalkan satu sholat fardu, satu kan, kutiba ismuhu ala babin nar, namanya ditulis di pintu neraka. Sekali tidak melaksanakan sholat fardu, belum masuk surga, namanya sudah mau masuk surga, masuk neraka. Kutiba ismuhu ala babin nar, ditulis namanya, mana saja, ditulis namanya di atas di pintu neraka, ahli neraka. Ini dia masih di dunia. Ini sekarang jangan hati-hati, jangan sampai menyepelekan meninggalkan sholat. Dalam hadis lain dikatakan, hadis marwiyun an Umar bin Khattab wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam fi akhirih, pernah Nabi didatangi Jibril. Nazala alayya Jibril, turun kepadaku malaikat Jibril. Lalu Jibril bilang, qala iqra, bilang kepada Nabi, iqra. Apa kata Nabi? Qultu ma ana aqra wa ma aqra. Wa ma aqra, aku tidak bisa baca. Makanya Nabi Muhammad itu Nabi ummi, bukan ummi artinya ibu ya. Ingat, catat ini. Ummi, Nabiun ummiyun. Apa artinya Nabi ummi? Kan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin an-Nabiyil ummi. Apa maksudnya Nabiyil ummi? Yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Ini ada kekurangan sama Nabi? Bukan kekurangan. Justru karena tidak bisa membaca dan menulis, Nabi diturunkan Al-Quran. Kalau Nabi nanti bisa membaca dan menulis, ditakutkan Al-Quran itu buatan Nabi. Ini asli Al-Quran, ini buatan diturunkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi ditanya sama malaikat Jibril, baca. Aku nggak pandai baca. Apa kata malaikat Jibril? Fa khalafa min ba'dihim khalfun, maka akan datang generasi setelah mereka, suatu generasi yang jelek, adha'us shalah, yang melalaikan salat, wattaba'us syahawat, dan mengikuti hawa nafsu. Apa itu hawa nafsu? Waktunya salat tidur lama-lama. Sudah azan, as-salatu khairum minan naum, artinya salat lebih baik dari tidur. Naum khairum minan salat, tidur lebih baik.
kecuali orang yang mengadakan di sisi Allah perjanjian, yaitu perjanjian sholat lima waktu. Jadi hati-hati anak kami sekalian, jangan menyepelekan yang namanya sholat. Kita ini, agama Islam ini, tiangnya itu ada 3. Rukun agama itu ada 3. Yang mau tulis, yang sudah hafal bagus. Yang alia sudah hafal itu. Rukun agama ada 3. 1, rukun Islam. 2, rukun iman. 3, ihsan. Rukun agama ini. Siapa yang menghancurkan rukun ini, maka menghancurkan agama. Rukun Islam ada berapa? 5. Rukun iman. Ihsan apa itu? Kebersihan hati, jangan dengki, sholat yang ikhlas, jangan iri, jangan ingin dipuji dan lain sebagainya. Jadi harus dipegang. Dalam hadis dikatakan qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Maftaradallahu 'alal ibad ba'da tauhid." Tidak ada kewajiban bagi seorang hamba setelah mengesahkan Tuhan. Kewajiban pertama mengesahkan Tuhan. La ilaha illallah. Qul huwallahu ahad. Mengesahkan Tuhan. Tiada Tuhan selain Tuhan hanya satu. Setelah itu apa? Ahabbu ilaihi minas shalah. Tidak ada setelah mengesahkan Tuhan yang dicintai oleh Allah, setelah itu adalah sholat. Walau kana syai'un ahabba ilaihi minha la ta'abbada biha malaikatah. Seandainya tidak ada yang apanya, maka dia akan beriman kepadanya, beribadah kepadanya para malaikat. Malaikat itu sholatnya ada yang sujud saja, ada yang ruku saja, ada yang bertasbih, sampai mulai dari diciptakan sampai kiamat tasbih. Itu malaikat. Wa minhum raki'un, ada malaikat itu yang suka ruku. Wahai malaikat ruku saja. Wa sajidun, ada yang sujud. Wa qa'imun, ada yang berdiri. Allahu akbar. Ada yang duduk. Wa yuqalu innal musallina minal malaika bis samawati yusammuna khuddamur rahman. Orang yang salat daripada malaikat disebut khuddamur rahman. Khuddam apa khuddam? Pelayannya Ar-Rahman, Allah yang Maha Pengasih. Wa yafkharuna bidzalika ala sa'il malaikat. Dan mereka dibanggakan dari semua para malaikat. Diwakilkan oleh Abu Darda, dikatakan bahwasanya khairu ibadillah, sebaik-baiknya hamba Allah, alladzina yura'una syamsa wal qamar, yaitu yang menjaga matahari dan qamar apa? Bulan. Wal adilla lidzikrillah, dan naungan-naungan untuk berzikir kepada Allah, yakni lis-shalah, yaitu untuk melaksanakan salat. Ini diantara kita harus memperhatikan yang namanya sholat. Maka hati-hati. Sholat itu ibarat kepala di anggota badan kita. Sholat itu di anggota badan kita, sholatnya itu kepala. Kalau manusia tanpa kepala bisa hidup? Ada yang hidup manusia tanpa kepala? Ada. Namanya hantu, bebeku, genderuwo. Iya kan? Tapi kalau orang dipotong tangannya bisa hidup, potong kakinya bisa hidup, potong kuping bisa hidup, potong kepala. Berarti orang yang tidak sholat sama dengan putus kepalanya, sama dengan gak ada gunanya. Pertama kali ditanya nanti di hari kiamat, gimana sholatnya? Aman, mantap. Setiap hari sholat, kecuali dia uzur, kecuali mamnu dan lain sebagainya. Oke, amalan yang lain gak perlu. Yang penting sholatnya bagus, masuk surga. Masuk surga? Enak kan di surga?
cerita. Mau cerita? Kita bisa bayangkan bagaimana luasnya surga. Lebar daun pohon surga, daunnya. Daun pohon surga, lebar daunnya. Berapa meter, berapa kilometer lebar daunnya? Daunnya saja. Itu di dalam hadis dikatakan lebar daunnya adalah kalau ada burung, ini yang daun ya, ini yang daun. Ini ujung depannya, ini ujung akhirnya. Ada burung lahir di sini, kemudian dia baru bisa terbang, baru lahir, baru besar, bisa terbang. Dia terus terbang, mulai dari baru bisa terbang, terus terbang sampai dia tua, terus mati, belum sampai kepada ujung daunnya. Itu lebarnya daun surga. Satu. Gimana batangnya? Hah? Daunnya surga, lebarnya itu ada burung gagak mulai dari lahir baru bisa terbang, dia terbang mulai dari kecil terus terbang sampai mengejar ujung daun itu, belum sampai ujungnya sudah tua mati. Itu lebarnya apa? Daun. Terus gimana batangnya? Terus gimana luas tanahnya? Itu untuk satu orang. Nah, di dunia baru berapa meter sudah berapa? Dan hidup selama-lamanya. Nikmat ya nikmat, bosan nggak ada bosan, nggak ada cerita bosan di surga. Makan saja, peol nggak ada, peol langsung hilang gitu aja. Nikmat untuk surga, apalagi nanti bersama baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka yang diingat Nabi Muhammad ketika mau wafat, apa yang diingat pertama? Ummati, ketika Nabi Muhammad dicabut nyawanya. Siapa malaikat penyabut nyawa siapa? Nah, Nabi permisi ya, malaikat permisi cabut nyawa. Kalau orang yang durhaka nggak permisi lagi. Nah, dicabut, masukkan lagi, cabut, masukkan lagi. Itu orang durhaka. Tapi kalau Nabi Muhammad adalah manusia yang paling mulia, Sallallahu Alaihi Wasallam, itu malaikat permisi ya Nabi, saya mau cabut nyawa Anda. Udah waktunya ya. Bentar ya. Banar, coba tolong dulu, jangan ada yang keluar. Itu namanya nggak sopan, kurang ajar itu namanya. Orang ngomong di sini keluar deh. Gak ada sopannya. Udah pintar, udah alia, namanya alia, tapi bodoh. Alia kelasnya tapi bodoh, gak punya sopan. Duduk saja, gak usah paham, gak paham, mau merem-merem sedikit gak apa-apa, yang penting duduk saja. Permisi kalau mau keluar ya. Pamit bisa beol. Rupanya makan satu hari bisa beol. Apa tadi? Nah, permisi kata malaikat. Dicabut pelan-pelan, dicabut nyawa Nabi Muhammad. Kata Nabi Muhammad, apakah kayak gini sakitnya semua manusia ketika dicabut nyawanya? Ini masih pelan Nabi. Ini pelan kali, paling halus. Paling halus Nabi Muhammad kesakitan. Kalau ada Nabi yang sebelumnya, Nabi siapa? Rasanya itu seperti kulit dikuliti. Ya, coba kulit dipakai silet. Sayap-sayap. Kasih jeruk nipis. Ini rasanya bukan di sini aja, seluruh tubuh itu rasanya dicabut nyawa. Itu yang paling rendah. Kata Nabi Muhammad, gimana kalau begitu malaikat siapa? Israel. Udah, umatku yang sakit-sakit kalau dicabut nyawa, sekarang aja aku tanggung sakitnya. Mereka nggak usah sakit, biar aku yang tanggung.
saja.